maju siapa berperamai. Bismillahirrahmanirrahim. Telah selesai. Kita bernyanyi dulu ya untuk menunjukkan perasaan nasionalisme dalam diri kita. Yuk nyanyi. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, apakah anak-anak tahu yang dimaksud dengan budaya? Itu dalam bahasa Inggris. Kalau kebiasaan, oke kebiasaan. Ada lagi dan istiadat. Nah, nanti pada materi kali ini kita akan membahas keberagaman budaya nasional. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Setelah melakukan literasi, kalian nantinya diharapkan dapat menganalisis dampak negatif hilangnya budaya bagi masyarakat. Yang kedua, setelah memperhatikan penjelasan, kalian dapat menjelaskan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya nasional. Dan kita simak video pendek ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sobat-sobat belajar, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya pilihan yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan Pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain Pemandangan di Sumatera Barat, Tontonan di Sulawesi Selatan, serta Mentari di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju jele atau kain sarine dari Maluku dan bacian dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas dan biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam sekitar daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan desasandung dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Jangan dari Bali, Kicil-kicil dari Jakarta, dan Amar-amar pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau
merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nahuatl dan Sonang, Lenso dari Maluku, dan Mahega dari Sulawesi Utara. Jadi itu beberapa contoh keberagaman budaya. Jadi dapat disimpulkan budaya adalah cara hidup orang yang ditunjukkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya. Sementara itu, yang dimaksud budaya nasional adalah budaya yang dimiliki oleh suatu negara sebagai warisan turun-temurun mencerminkan tradisi bangsa dan biasanya telah diresmikan. Nah, tadi ada berbagai macam contoh keberagaman budaya. Yang pertama mungkin ada istiadat, tari tradisional bahasa daerah atau pakaian tradisional serta makanan khas daerah. Nah, di sini ada contoh, ada istiadat di Indonesia. Yang pertama itu ada istiadat. Contohnya seperti upacara Paduai dari mana? Di Sumatera Barat dulu. Dari Sumatera Barat. Sekatan ada yang tahu nggak? Sekatan dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus ini apa ya? Rambu Solo dari Solo. Minangkabau. Kalau biasa kan Minangkabau. Dari Minangkabau. Yang kedua ada contoh tari tradisional. Yang pertama ada tari merak. Tari merak ini dari Jawa Barat. Nah, tari reog Ponorogo atau selanjutnya ada bahasa daerah. Bahasa daerah itu ada banyak ya. Di sini contohnya itu ada bahasa Jawa sama bahasa Melayu. Selanjutnya ada pakaian. Oh ya, bahasa Sunda. Oke, yang keempat ada pakaian tradisional. Contohnya seperti kebaya. Jawa Tengah. Nah, terakhir itu ada makanan khas daerah. Gudeg. Rendang. Dari mana rendang? Oke, Padang. Dan di Sumatera. Nah, budaya itu memiliki ciri-ciri ya. Ini ciri-ciri budaya nasional. Yang pertama itu ada mengandung unsur budaya daerah. Jadi budaya nasional di Indonesia itu mencakup unsur-unsur budaya dari berbagai daerah yang diakui secara nasional. Yang kedua itu mencerminkan nilai luhur dan kepribadian bangsa. Budaya nasional Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti bahasa, makanan khas, pakaian adat, upacara adat yang membawa nilai-nilai tertentu. Yang ketiga itu menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat mengandung unsur-unsur yang mempersatukan bangsa. Nah, yang kelima itu menciptakan jati diri bangsa dan memberikan identitas bangsa. Selanjutnya ada fungsi budaya yang Firman Bu. Firman aja. Fungsi budaya ada tiga, perekat sosial, yang kedua sebagai identitas bangsa, yang ketiga sebagai sumber inspirasi dan kreativitas. Oke, jadi fungsi budaya nasional yang ketiga perekat sosial sebagai identitas bangsa sebagai sumber inspirasi dan kreativitas. Dan budaya nasional ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan dan membangun identitas bangsa yang kuat, mendorong kreativitas serta inovasi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, upaya
Firman Bu. Ya. Bu, Faride. Saya Bu. Amina Bu. Udah nunggu. Udah nunggu dari mana? Udah nunggu dari Iko nanya kita. Jawa Timur. Aku lagi Jawa ya. Amina Bu. Aku mau. Ya boleh maju nanti gantian ya. Ayo biasa. Ayo dapat dari topeng dari Asyifa Bu, Asyifa. dapat dari piring dari makanan pintar-pintar ya ada yang mau lagi masih banyak loh yang masuk ganti labu ganti bu ganti semuanya nggak apa-apa semuanya itu bu harga sama Belajar boy. nomor adik yang belum siapa bu ya yang belum dulu masih nggak mau juga nggak memang jadi coret ya titip ya aku duduk di itu loh di habis itu di sini kak Nah, semua jawabannya benar ya anak-anak. Nah di sini untuk Kasma, tari tradisional ada tari Merak dari Jawa Barat, tari Ponorogo dari Jawa Timur, kuda lumping dari Jawa Timur, tari topeng dari Jawa Barat, tari legok dari Bali, dan tari piring dari Sumatera Barat. Selanjutnya itu ada gambar rumah adat. Kalau rumah adat dari luar Brunei dari Papua. Yang selanjutnya ada rumah betang dari Kalimantan Barat. Terus ada nggak kelihatan. Sampai dulu ya. Ini ada apa? Ini semuanya udah pintar ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke SKPD. Di sini ibu akan bagi kelompok kalian menjadi 3. Ya sudah menjadi 3 ya. Yang pertama ada kelompoknya Mbak Afina, Luna, dan sebelum mengajukan LKPD, bacalah doa sebelum mengerjakan tulisan anggota, ada kolom, bacalah petunjuk, terus bacalah soal secara teliti dan presentasikan hasilnya nanti ya.
buat jelasin alasan pengertian menjaga kebudayaan karena agar tetap lestari. Apakah sudah selesai? Firman, Nurul, Perkenalkan diri kalian ya. Kami dari kelompok satu. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan sebelumnya nama anggota dari kelompok kami itu ada saya sendiri Nurul, aku Ilma, Aku Afina. Aku Firman. Satu, apa saja dampak negatif yang dirasakan masyarakat desa Candi akibat hilangnya minat terhadap tari jaranan? Nah, hilangnya minat dari jaranan di desa Candi berdampak negatif pada masyarakat antara lain yang pertama Yang belakang. terus ada perekonomian lokal yang terpengaruh, ada juga generasi muda yang terasingkan dari warisan budaya. Lalu ada tarian sejarahnya punah. Betul. Yeay. Mana yang kedua, sebutkan dan jelaskan alasan pentingnya menjaga kebudayaan nasional. Jawaban dari kelompok kami, menjaga budaya itu